nikmat sekali Pak Lukman. Itu cool bro apa kolo pendem? Sebenarnya ini tidak ingin saya tunjukkan mereka. Oke. Ya. Iya. Tapi malah menunjukkan yang Malah lain. menunjukkan Nah, anu rokoknya. kadang-kadang manusia itu Yes. gitu ya. Kelerak dulu. Ingin menutupi sesuatu tapi malah menunjukkan bagian dari diri yang lain. Iya. Nek kata guru Zen kae piye Pak, nek jare guru Zen Pak. Orang yang banyak ngomong kayak kita ini sekarang Ya, dan banyak nulis apalagi update status, itu orang yang tidak tahu. tidak tahu Nah, sebenarnya. sebab orang tahu tidak banyak ngomong, tidak banyak nulis update status. Betul sekali. Jadi apa kita diem-dieman aja sekarang? Aliran kebatinan Pak. Jam-jaman. Nah, yaitu seperti ingin menunjukkan pencapaian seseorang. Nah, Jadi ada Alkisah ada 4 orang yang mencoba untuk bertapa, ya. Lalu di dalam satu ADART atau peraturan dalam bertapa itu, bersemedi itu, wah ada SOP-nya tuh ada berapa? SOP-nya, tidak boleh berbicara, Oh gitu. harus menjaga keheningan. Oke. Lalu tiba-tiba tanpa sengaja salah satu pertapa ini terkaget oleh datangnya hewan melata gitu. Lalu kaget, lalu dia bisa, wah hewan apa itu? Nah terus pertapa yang lain mengingatkan, Kak, kamu berbicara, kamu telah melanggar SOP. peraturan SOP. Sayalah yang berhasil karena menjaga perkataan. Loh, kok saya ngomong? Lalu diingatkan yang lain, haha, di sepanjang perjalanan dan di semua anggota ini yang paling tenang adalah saya karena saya telah menjaga keheningan. Loh, tapi kok ngomong juga? Lalu pertapa yang keempat, nah ini yang kemudian tanpa bicara dia terus melanjutkan pertapaan. Nah disinilah kita bisa mengambil petikan ya, bahasanya terkadang orang itu dengan mengatakan sesuatu kebenaran ya, bisa saja dia sebenarnya tergelincir dalam sebuah kesalahan gitu. Nah ini sebenarnya lebih kepada kemawasdirian. Nah tentang konsep kemawasdirian ini kan konsep yang sangat susah, seperti mengingatkan orang untuk menjaga etika. Tetapi kadang-kadang teori-teori dan semua pemahaman-pemahaman etik ini kadang-kadang hanya pemahaman-pemahaman yang ingin menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam struktur-struktur etik sosial gitu. Yang ditunjukkan adalah kesalahan. Padahal orang yang menunjukkan kesalahan itu sebenarnya juga melanggar kode etik. Karena dia dalam rangka sebenarnya ingin memberikan atau mencoreng sebuah sedemikian banyak peraturan-peraturan sehingga dia sebenarnya menunjukkan sisi narsistiknya sendiri. Nah ini kadang-kadang jebakan-jebakan dalam kehidupan, dalam laku ya mungkin itu yang bisa mungkin kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Monggo kalau Mas Asep. Nah mungkin Mas Asep bisa sih nimpali pernyataan tadi, tapi sebelum itu supaya nanti nyambungnya ke Mas Asep ini rotok gayeng saya tak gawe ini jembatan sih ya. Jembatan amal Pak. Gusti Allah pangeran ngobrol kok ya bahane ra nek blas iki. Baik, bicara soal watak narsistik seseorang yang menurut saya sebenarnya kalau dikaitkan dengan teorinya orang kampus ini ya bisa dilepaskan yang Maslow Pak, Abraham Maslow kayak aktualisasi diri. Nah itu nampaknya kalau menurut orang-orang agama ini fitrah ya, sudah semacam sunatullah gitu, bahwa setiap manusia itu ingin dilihat, ingin diperhatikan, bahkan kalau perlu ingin dipuji. Nah dilihat, diperhatikan, dipuji itu terkait dengan persoalan ukuran-ukuran. Barang siapa yang
lagunya, perbuatan atau bahkan ucapannya itu ekspektasinya melebihi ukuran yang dicanangkan oleh orang banyak, maka orang itu layak untuk dipuji. Nah, oleh karena menerima pujian, maka dia dikategorikan sebagai orang rata-rata atas, sehingga muncul kebanggaan, aktualisasi dirinya terpenuhi. Nah, kebanggaan atau terpenuhi aktualisasi semacam ini secara batiniah itu nikmat. Nah, sehingga akhirnya manusia itu berlomba-lomba untuk menunjukkan dirinya, mengeksplor seluruh kemampuan bakatnya, talentanya. Nah, dalam ranah psikologi ini dimasukkan dalam sebuah kelainan yang disebut dengan narsistik ya. Jadi orang yang memuja dirinya sedemikian rupa dan menganggap dirinya lebih tinggi dibanding orang lain. Nah, kondisi narsistik semacam ini nampaknya bukan monopoli orang biasa, termasuk orang-orang yang punya kesalehan sosial, orang-orang yang pinunjul, bahkan orang-orang yang sedang laku menurut Pak Lukman tadi, bahkan petapa itu. Tingkatan petapa ini kan kudune kan menungso kan Swiss paripurno, tapi nampaknya dia juga masih mengidap ini narsistik tadi itu. Nah, oleh karena itu bagaimanapun tingginya pemahaman, wawasan, ilmu seseorang, maka yang diwanti-wanti oleh dunia tasawuf atau dunia laku mistik itu adalah kehati-hatian. Orang itu harus sangat hati-hati agar tidak tergelincir dalam, kalau bahasa agama atau tasawufnya itu selain kata takabur, ada kata riya, ada juga konsep atau kata dari dalam diri sendiri yang orang lain tidak tahu. Saya lupa istilahnya apa. Jaim itu bukan dalam kasana tasawuf, tapi kasana anak-anak fikih. Lupa saya namanya. Takabur, riya, dan mungkin tidak boleh saya sebut sementara ini. Jadi saya dilarang membicarakan ini karena ini wilayahnya dimensi yang sangat halus, dan biasanya yang kesandung masalah ini adalah orang-orang linue, para pendeta, begawan resi, kiai, orang-orang pinunjul itu. Nah, bagi orang-orang yang sedang menggeluti dunia mistik, orang-orang laku, orang-orang yang sedang dalam penempuan atau suluk semacam itu, yang harusnya gandrung dengan wilayah ning atau keheningan itu, nampaknya hari ini mengalami kesulitan akibat serangan daripada piranti-piranti sosmed, Pak. Sehingga banyak sekali kita amati posting-posting dari seseorang yang menurut pandangan kita orang itu harusnya sudah lenggah, sudah lerem, dan sudah paripurno, sudah orang yang telah tuntas dengan dirinya sendiri. Tapi nampaknya dia toh juga posting. Nah, delalah kersane ngalah, yang diposting adalah kata-kata bijak, quote-quote yang tidak menggambarkan diri sendiri. Kalau tingkatannya siapa motivator yang ngulung itu, nah itulah saya tidak mau nyebut namanya, yang tidak seindah cocoknya siapa itu. Nah, kalau tingkatan itu sih saya bisa mafhum, saya bisa paham lah. Nah, ini tingkatannya kan bukan tingkatan motivator, ini tingkatan resi, resi ini. Tapi dia juga tergelincir memposting kata-kata bijak. Nah, sehingga inilah yang saya sebut sebagai kondisi khilaf. Sesuatu yang harusnya rahasia, yang harusnya wadi, karena ini masuk wilayah keheningan, itu diumbar
di dunia sosmed, sehingga yang kena mudorot di sana bukan hanya pelaku suluk itu, tetapi juga wilayah metafisik yang juga ikut kotor, tasawuf juga ikut tergerus, sehingga menjadi sesuatu yang tidak sakral lagi, menjadi sesuatu yang sifatnya pasaran. Sekarang ini, mohon maaf, ndak usah orang-orang sufi, preman-preman itu pun kalau posting kata-kata bijak itu waduh, melebihi pendeta itu. Sekarang orang ndak ngerti apa itu tasawuf pun dengan gampang memposting kata-kata yang menjamah wilayah-wilayah atau dimensi keheningan atau wilayah keilahian. Nah, hal semacam ini kan sebenarnya tidak etis di dalam SOP ketika orang-orang itu sedang penempuhan atau menjalani suluk, karena SOP-nya kan tidak boleh menggembar-gemborkan, tidak boleh menepuk dada, tidak boleh tidak boleh mengharap pujian dari orang lain. Orang itu harus benar-benar suci, karena hanya yang suci yang bisa menyatu dengan udara. Loh, puitis banget saya. Oh, kabar suci. Tuhan itu maha suci. Menurut nalar sehat, bagaimana mungkin sesuatu yang suci itu bisa dicampur dengan yang kotor? Hasilnya akan abu-abu, tidak lagi menjadi suci. Kalau penempuhan atau suluk ini ke arah sesuatu yang suci, maka seluruh lakunya pun harus suci. Suci dari apapun, bukan hanya dari suci secara fisik, jasad atau ragawi begitu, tapi juga suci dalam wilayah-wilayah yang halus, kesombongan, ria, terus narsistik dan seterusnya. Nah, kalau masih ada orang-orang yang membaiat dirinya bahwa dia adalah penempuh atau orang yang suluk atau orang yang hidupnya berada di dimensi mistik, tetapi kok postingnya masih ngumbar-ngumbar, berarti ya belum. Iku kayak koyok-koyok. Nah, sekarang saya ingin memperoleh informasi juga, pemahaman Asep yang konon pernah juga menimba ilmu di pondok pesantren. Dari hasil pengamatan Asep kepada kiainya kan juga bisa diperoleh informasi atau gambaran. Janjane Pak Yai biyen kok iso ngono kae iki piye nalare? Ayo silakan Asep. Nalar sing primbon, Pak? Pak Yaimu itu loh kok bisa hebat itu piye? Lah kula mboten ngarani yai kula hebat ya, Pak. Nah, ya wis sakarepmu ngomong Jadi, apa? Mungkin pandangan tentang apa tadi, Pak? Yang saya pahami tadi tentang suci dari hal-hal yang sekiranya itu membenarkan diri sendiri, terus intinya juga ingin memperlihatkan sisi baiknya tapi malah menggambarkan sisi buruknya. Ya mungkin saya pribadi sudah pernah diajarkan seperti itu di pondok, dalam artian apabila kamu ingin dihormati dan istilahnya bahasa Jawa diajeni masyarakat, di masyarakat, jadi kamu harus bersifat tawadhu, bersifat istilahnya membaur dan tidak membanggakan diri sendiri, dalam artian meskipun kita punya persepsi kita lebih sempurna daripada yang lain, kita lebih baik daripada yang lain, dan kita lebih pintar dari siapapun, tetapi di agama Islam, di ajaran pondok pesantren, kita sepintar apapun, semampu apapun, kita masih ada yang lebih mampu daripada kita masih ada yang lebih menandingi, yaitu Sang Ilahi. Jadi dalam artian kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh membenarkan apa hasil dari persepsi kita, karena belum tentu hasil dari yang kita pikirkan dan apa yang kita renungkan pada saat itu
itu adalah yang benar atau yang mutlak seperti itu. Dan manusia memang realitanya kembali lagi seperti kondisi sekarang adalah ingin dihargai oleh masyarakat yang lain atau orang-orang yang lain. Dalam artian ingin dihargai ini langkahnya kebanyakan yang salah. Kok bisa salah ya? Memang karena ingin menghargai orang tapi mencelakakan dirinya sendiri pada saat itu. Ya seperti apa ya? Ingin dikatakan seperti orang pintar. Dia memintarkan diri sendiri di depan orang lain, padahal dia adalah yang paling goblok di antara teman-temannya yang lain seperti itu. Jadi sombong itu bukan untuk malah memperbaiki strata sosialnya, malah memperburuk citranya. Itu mungkin di sosial seperti itu, dan di pondok pesantren pun seperti itu, gitu loh. Boleh saja kita membanggakan diri sendiri, atau istilahnya membanggakan diri sendiri bahasa pendidikannya. Ya, sombong. Arogan. Nah, kita tidak boleh arogan. Arogan itu bukan ajaran yang diajarkan oleh para sesepuh, para pendiri agama, para ketua-ketua agama, para kepala agama, para penunjuk seperti itu. Arogan, meskipun kita orang baik tapi punya sifat arogan, ya tidak baik gitu. Kita punya kebaikan hati sendiri itu dicerminkan dalam hal seperti apa ya, kita bahkan memberikan suatu bantuan atau sebuah pertolongan kepada orang, tapi tidak meminta balasan atau pamrih lah istilahnya. Kita tidak boleh meminta apapun, itu yang baik. Kalau misalkan kita, contohnya ada teman kita minta tolong padahal ingin diajarkan sesuatu itu tentang pengetahuan, dan kita mengajarkan tapi ingin terus dipanggil orang pintar, ya itu namanya sombong atau arogansi, meskipun kita berbuat baik di sana. Itu juga kita memberikan uang kepada yatim piatu, terus mengasihkan uang pada saat sodako. Di agama sudah dijelaskan bahwasanya kita memberikan tangan kiri, memberikan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Nah itu cerminan seperti itu. Dan kemudian ya, kita berbuat baik ya, yang mengetahui antara berbaik atau tidak adalah Allah, yang memuji kita baik atau tidak itu adalah Tuhan, seperti itu. Jadi kita tidak perlu mendapatkan sebuah apresiasi, sebuah omongan atau sebuah pengakuan dari sekitar kita, yang mana mestinya sudah secara tidak langsung kita sudah ada yang mengapresiasi. Dan hitung-hitung pun saya sebagai mantan anak pesantren ya, mungkin dengan memberikan bantuan yang tidak ingin ada balasannya, ya sudah ada balasannya, yaitu mungkin pahala yang sudah diberikan oleh Tuhan, atau sebuah tempat yang luas nanti di akhirat seperti itu, yaitu surga. Ini mungkin kebanggaan oleh orang-orang yang menganut ajaran Islam seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Mas Asep, penjelasan yang sangat banyak dan sangat kaya sekali dari Mas Asep. Kiranya memang kita banyak sekali mengambil pelajaran dalam kehidupan ini, khususnya bagi peminat-peminat di ranah-ranah yang barangkali tidak begitu mainstream.
ini menjadi satu passion tersendiri, revolusi tersendiri dalam jalan hidup yang ingin ditentukan selama menempuh kehidupan yang luar biasa kompleks dan sangat panjang dan beraneka ragam variasi yang ditawarkan oleh lifestyle dan era gitu ya. Tahu bahwa di era sekarang konon katanya ini adalah satu titik di mana pencerahan spiritual akan terjadi lebih mudah daripada era sebelumnya. Ini sudah sering kali saya dengar diramalkan oleh orang-orang yang menggeluti bidang spiritual, mengatakan bahwa orang-orang yang bisa bertahan hingga era ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang barangkali diberikan kesempatan untuk mencicipi zaman di mana satu jalan yang instan dan jalan yang lebih cepat, alternatif yang lebih cepat akan mudah didapatkan, mencapai pencerahan spiritual, era keemasan spiritual. Kenapa diramalkan seperti itu? Karena memang kitab-kitab dan satu sakralitas teks yang dijaga dalam tradisi-tradisi spiritual di zaman dulu yang tidak diajarkan oleh santri-santri yang sembarangan gitu ya, hanya diajarkan pada santri-santri pilihan terpilih gitu, itu ternyata bisa diakses sedemikian universal sekarang gitu ya. Dan itu ditandai dengan munculnya kemudahan dalam bidang teknologi, revolusi teknologi, kesadaran yang juga ditawarkan dan dipersembahkan dalam dunia modern gitu ya. Dengan apa? Dengan munculnya internet ya, dengan munculnya akses informasi yang begitu lugas dan terbuka dan tidak pandang bulu gitu ya. Sehingga ini bisa menjadi pemangkas untuk mencapai jalan yang begitu panjang gitu. Nah, itu ramalan yang dikatakan oleh orang-orang berjalan gitu. Nah, misalnya orang dahulu harus bertapa berpuluh-puluh tahun, itu pun belum tentu mencapai pencerahan gitu ya. Tapi dengan era di mana informasi bisa didapatkan sedemikian mudah di zaman sekarang, barangkali pencerahan itu sebenarnya terjadi dan terdapat di mana-mana gitu. Hanya saja mungkin kita tidak menyadari. Nah, sehingga memang mungkin benar adanya gitu ya, bahwa ini adalah zaman keemasan spiritual bagi yang memiliki kesadaran tertentu gitu. Nah, mungkin waktu yang dibutuhkan di zaman sekarang juga jauh lebih pendek. Untuk menjalani sebuah laku juga tidak begitu sulit gitu ya. Bahkan bisa ditandai dengan pembayaran nominal gitu untuk mencapai pengijazahan atau asosiasi kultivasi atau sebuah inisiasi dari seorang guru itu bisa dibayarkan dengan mahar, tidak memandang ras. Bahkan orang luar negeri, orang bule pun banyak yang belajar ke Bali, ke Pulau Dewata, mencari guru-guru yoga, mencari guru-guru spiritual, mencari guru-guru samadhi dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi memang zaman ini memang zaman yang begitu kompleks untuk dirumuskan gitu. Nah, kalau kita bergidik ke masa lalu, kita menoleh bagaimana cerita-cerita pewayangan gitu, banyak sekali tokoh-tokoh yang menginspirasi karakter-karakter manusia di zaman itu yang mungkin bisa kita jadikan referensi gitu. Misalnya seorang tokoh seperti Kumbakarna gitu, yang juga diidolakan oleh beliau ini Pak Didin, si tukang tidur yang membela tanah tumpah darahnya tanpa memperdulikan historisitas perseteruan yang terjadi
tetapi loyalitas nasionalisme sudah menjadi harga mati bagi dirinya gitu ya. Ini tentunya kenapa bisa image yang begitu luar biasa, baik dan positif ini melekat kepada seorang pemalas gitu. Nah ini kan menjadi sebuah percikan atau apa, insight yang ingin diajarkan oleh insight yang ingin diberitakan kepada umat manusia gitu ya, pada sekian banyak pembelajar di dunia ini gitu. Nah, terkait dengan cerita-cerita seperti itu saya rasa juga bagaimana ya Pak, mungkin kalau akan lebih mudah kalau kita mencoba melihat ke masa lalu gitu ya. Konon katanya kan enggak, hari ini tidak mungkin ada tanpa dialektika yang terjadi di masa lalu gitu. Dan begitu pula dengan esok hari juga tidak akan mungkin terajut apabila hari ini tidak terjadi gitu ya. Artinya mati sebelum berkembang gitu. Nah, masa depan juga tidak akan bisa terjadi tanpa ditandai oleh tongkat estafet yang terjadi hari ini gitu. Nah, terkait di dunia pendidikan yang sudah mulai mixing dengan berbagai varian-varian yang ada gitu. Kita juga menoleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan gitu dalam menentukan SOP pendidikan itu harus melalui standarisasi yang seperti apa, itu juga sudah mulai digodok dan dirumuskan gitu ya. Misalnya kemarin juga ada kebijakan yang ingin menetapkan bahwa sekolah waktu belajarnya akan diperpendek, full day school atau sampai ada yang kemarin sempat mau dibuat sampai sore tapi ternyata nggak terjadi itu. Bahkan akhirnya malah justru ingin meniru sistem pendidikan yang ada di Finlandia gitu. Dengan adanya kurikulum yang lebih ramping gitu. Antara Senin sampai Jumat dan hanya ada spesialisasi keilmuan. Nah, saya rasa ini juga akan mempermudah dalam mencari kesejatian atau identitas dan karakter diri. Nah, saya rasa ini sebuah pijakan yang baik ya. Nah, mungkin kalau dalam sudut pandang seorang yang sudah bergelut dalam dunia pendidikan puluhan tahun, mungkin punya pandangan lain, insight lain dalam dunia pendidikan ini. Seharusnya apakah memang harus meniru corak-corak pendidikan yang barangkali ada di pelosok-pelosok desa seperti pondok pesantren atau yang terjadi dalam sebuah padepokan atau sebuah paguyuban yang tentunya juga hanya mempelajari sedikit ilmu, tetapi sedikit ilmu itu ditelusuri secara lebih mendalam. Nah, kira-kira Pak Didin mungkin punya pandangan lain ya tentang pencerahan dalam dunia pendidikan ini seharusnya bagaimana? Iya. Saya kalau pintunya dari pendidikan ini masih terkait ya dengan dunia tasawuf ya. Bagi orang-orang tasawuf itu salah benar, baik buruk sebenarnya bukan persoalan, bukan wilayah mereka untuk menghukumi atau mengadili itu, karena kebaikan, keburukan, kebenaran, kesesatan itu harus ada. Memang dari sananya harus ada. Tugas dua nilai yang bertolak belakang itu adalah tugas sunatullah sebagai sebuah dialektika. Sehingga kalau ada orang dengan membawa pedang atau bom mengusung kebenaran, jihad, kita perangi kebatilan, kita musnahkan kesesatan, ya kalau benar-benar kejahatan itu musnah ya wassalam, berakhir alam ini.
karena tidak ada dialektika. Padahal bagi orang tasawuf dialektika itu sunatullah, itu ya Tuhan juga yang membuat. Nah, kita kok jadi orang yang sok merasa memahami kemampuan Tuhan, kacau. Kacau. Nah, kenapa orang sampai punya laku yang semacam ini? Ya tidak lain ya cara dia menempuh pendidikannya dulu yang tidak tahu. Dia memperoleh pendidikan dari mana itu dulu kok sampai bisa punya pemahaman semacam itu. Nah, cuman begini, pendidikan, kalau saya disuruh menoleh pendidikan yang hari ini ada, itu saya juga mengalami kebingungan. Benarkah ini pendidikan? Saya tidak yakin bahwa yang ini adalah pendidikan. Yang saya juga kerja di dalamnya itu, saya tidak yakin bahwa itu pendidikan. Pendidikan kok ngono batinku. Kalau itu hanya semacam transformasi knowledge, transformasi pengetahuan-pengetahuan, rumus-rumus yang memang sengaja didesain untuk kepentingan sesuatu yang sifatnya sangat sektoral, sempit banget. Nah, padahal pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Nah, agar manusia itu tetap menjadi manusia, tidak menjadi Tuhan, maka dia harus diseimbangkan segala hubungannya manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam raya ini harus diseimbangkan cara berhubungannya. Nah, nampaknya keterampilan berhubungan dengan tiga triangle itu, tiga sudut itu, tidak saya temukan di dimensi yang Anda sebut sebagai pendidikan tadi. Schooling itu, saya tidak yakin itu pendidikan. Nah, jauh dari laku-laku tasawuf, jauh dari apa itu kebijaksanaan. Orang bisa arif, bijaksana, punya kesalehan sosial, spiritualitas. Belum ngomong religi loh ini, baru ngomong spiritualitas, ngomong kesalehan sosial, itu saja sudah apa, barangnya langka di institusi-institusi yang tadi kita sebut sebagai pendidikan itu. Nah, lalu harus bagaimana kemudian ini kita sikapi? Kita harus melihat dulu petanya dulu ya, bahwa ya zaman inilah atau hari inilah sebenarnya telah terjadi sebuah sintesis itu. Sintesis dari yang apa itu dunia-dunia laku atau suluk yang dulu diajarkan di padepokan, di pesantren dan seterusnya. Sekarang memperoleh antitesis berupa schooling yang mengajarkan dunia modern yang positivistik itu. Nah, pemenangnya ketika ini dicoba didialektikan, ternyata pemenangnya adalah yang positivistik itu. Sehingga harapan kita yang tadinya ini harus sintesis, lalu ada orang dengan gegabah mengusung sebuah slogan besar, intak gitu, intak apa itu, iman takwa dan teknologi, intaktek gitu. Slogan model cetowelo pemenangnya adalah teknologi kok. Iman dan takwanya di mana? Ya tidak tahu di mana. Yang jelas ketika para penemu teknolog dan para pendesain negara atau teknokrat, dua teknolog dan teknokrat ini nampaknya melihat indikatornya dari hasil yang telah dia jalani. Saya melihat imannya di mana, takwanya di mana, tidak ketemu. Korupsi masih merajalela, teknologi masih tidak ramah lingkungan, masih merusak alam, masih tidak memanusiakan manusia. Orang tiap hari diracuni dengan temuan-temuan teknologi. Lalu pertanyaannya,
di mana imannya, di mana takwanya. Kalau tidak ketemu iman dan takwanya berarti cetho bahwa slogan besar Intaktek itu ya omong kosong. Sudah jelas ini pemenangnya adalah positivistik, sedangkan yang pendidikan suluk penempuhan itu kalah telak, bahkan sekarang ditunggangi. Wacana-wacana mistik hari ini dengan saya kasihan sebenarnya, dengan compang-camping ditunggangi ngalor ngidul itu oleh para orang-orang yang disebut oleh sementara masyarakat sebagai orang terpandang yang bergelar-gelar itu. Ya tiap hari memposting kata-kata bijak, tiap hari update status bicara tentang dunia mistik, dunia keilahian, tapi lakunya setiap hari positivistik banget. Nah coba kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang oleh masyarakat dipandang sebagai gembel, sebagai orang-orang yang seperti orang gila, orang nyeleneh, orang nyentrik, yang tidak seperti mayoritas normal. Tetapi orang-orang yang saya sebut ini, sulit saya menemui orang-orang semacam ini pernah menyakiti orang, sulit. Orang-orang yang saya sebut ini kemudian kok merusak keuangan negara, tidak pernah. Ya, memang tidak ada akses ke arah sana. Orang-orang semacam ini kemudian membuat kerusakan lingkungan di bumi, tidak ada. Justru yang merusak bumi, yang mendegradasikan kemanusiaan, yang melakukan dehumanisasi. Orang-orang yang selama ini mengklaim dirinya adalah orang-orang yang civilized, orang-orang yang beradab, orang-orang yang hasil dari institusi yang kita sebut tadi sebagai institusi apa tadi? Pendidikan. Ya, saya pikir bukan pendidikan itu, pendidikan kok ngono. Nah, lalu kemudian pendidikan harusnya bagaimana? Ya seperti yang saya sebut tadi, pendidikan itu adalah sebuah institusi yang betul-betul berhasil menginternalisasikan atau menginstitusionalisasikan nilai-nilai bahwa keselamatan itu hanya bisa dicapai oleh manusia kalau hubungan manusia dengan Tuhan baik, hubungan manusia dengan manusia baik, dan hubungan manusia dengan alam lingkungan juga baik. Inilah yang saya sebut dengan jalan keselamatan. Nah, pendidikan kalau sudah berpaling dari jalan keselamatan, saya bilang itu bukan pendidikan, itu penjajahan dalam wujud penjajahan pemikiran. Hasil akhirnya adalah kerusakan planet bumi. Nah, terus piye Pak di sini? Ya, kalau kita berusaha menangkap ini ya maksud dari sejarah gitu. Apa yang terjadi di masa lalu itu sebenarnya hasil dari sintesis juga dari masa yang lebih dulu, yang lebih masa lalu lagi gitu. Pun hari ini gitu, kita tahu bahwa kalau kita tidak terjajah gitu, mungkin tidak akan ada negara republik. Yang ada mungkin masih bentuk kerajaan-kerajaan primordial yang masih terdikotomi oleh kekuasaan-kekuasaan yang saling memperebutkan wilayah dan aset-aset dan kekayaan alamnya masing-masing gitu. Ya, kalau diibaratkan perumpamaan, kalau waktu itu apa bisa diputar mundur gitu kan, waktu itu selalu berjalan gitu. Ada kalanya pagi, siang, sore, dan malam. Tidak mungkin kita ketika di waktu siang hari terus memutar waktu di pagi hari tanpa melalui sore dan malam hari dulu, lalu merasakan pagi hari kembali. Nah, pun dengan dunia pendidikan, saya rasa bukan dalam arti kita berada di zona nyaman yang tidak pernah terusik. Sebenarnya banyak sekali orang-orang yang sudah mulai kritis dan mulai tercerabut gitu ya,
kebebasan dan kesejatiannya dalam memahami kehidupan ini, sehingga mempertanyakan fungsi pendidikan. Nah, tapi ini semua kan harus berjalan sedemikian mulus, ditopang oleh lingkungan yang memadai. Nah, saya rasa kan kalau kita melihat ini ya, cerita-cerita pewayangan epos gitu ya yang berusaha dikaitkan dengan apa itu, mungkin sintesis dari para antropolog atau ilmuwan-ilmuwan modern yang berusaha melihat ke masa lalu ya. Misalnya dalam cerita Mahabharata itu kan posisi kubu apa Pandawa dan Kurawa itu kan sedemikian jelas gitu ya, antara aristokrat dan kubu yang apa lebih banyak atau kubu yang merakyat. Itu kan menjadi satu simbol perjuangan juga. Perjuangan dalam artian adalah sebuah jihad gitu, atau sebuah upaya untuk memperjuangkan tekad dan prinsip gitu. Nah, kalau tidak ada perang Bharatayuddha itu, saya rasa mungkin tidak akan ada cerita Mahabharata itu. Nah, yang saya ambil hikmah dari cerita-cerita semacam itu, terus kemudian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada saat ini, seolah-olah kok kita memang berada di zona yang begitu terintimidasi oleh orang-orang yang memiliki kapital pengetahuan. Artinya yang saya disebutkan oleh Pak Didin sebagai orang-orang positivistik itu tidak hanya berkutat atau berada di wilayah-wilayah keilmuan sains saja. Kadang-kadang positivistik itu juga semangatnya atau spirit positivistik itu juga diterapkan oleh orang-orang yang justru sebenarnya harus ranahnya jauh daripada positivistik. Artinya orang-orang agamawan pun ya, orang-orang yang menggeluti wilayah-wilayah ketentraman dan keselarasan hidup itu, yang disebut sebagai seorang agamawan itu kadang-kadang juga jauh lebih positivistik gitu daripada seorang ilmuwan. Artinya mereka menerapkan teks itu saklek gitu, sehingga kenyataan yang berada di wilayah teks itu dipaksakan dalam realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia yang sedemikian kompleks ini, sehingga yang tidak ada dalam teks, tidak bisa dilacak oleh teks, itu dianggap sebagai kesesatan, kesalahan berpikir ya, palsi dan lain sebagainya itu. Nah, kalau melihat adanya berbagai macam manusia-manusia yang seperti itu, saya rasa ini juga bagian dari skema atau skenario zaman yang mungkin akan mencapai titik puncaknya juga. Karena demikian banyak orang positivistik juga tidak bisa dipungkiri, banyak juga orang-orang yang post-positivistik, artinya orang-orang yang postmodern dan lain sebagainya itu yang mulai bermunculan gitu. Orang-orang yang memperjuangkan pluralisme dan orang-orang yang memperjuangkan kebinekaan itu juga sudah semakin banyak gitu. Nah, dalam dunia pendidikan saya rasa orang-orang yang berjalan di wilayah yang netral dan terus mau belajar itu adalah orang-orang yang barangkali mungkin memiliki satu kebijaksanaan tersendiri gitu, dalam memahami dinamika yang begitu mengujung tadi, dinamika yang begitu radikal gitu. Artinya radikalisme itu bisa tumbuh di mana-mana gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini saya tandai dengan orang-orang yang bisa mensintesiskan antara dunia real ya, dunia pendidikan, dunia modern, tapi dia juga memiliki kemampuan tersendiri dalam menginstal atau mengadaptasi kemampuan-kemampuan dalam di dimensi-dimensi mistisisme gitu, kemampuan-kemampuan yang tersendiri gitu ya, olah seni yang unik gitu ya, sehingga akan terjadi sintesis yang luar biasa menakjubkan gitu. Nah, kalau saya
apa ya, tapi itu wilayah-wilayah subjektif. Nanti coba mungkin ada tanggapan dari Pak Didin gitu. Sebenarnya yang ingin dikatakan oleh Pak Didin, Asep, dan saya sebenarnya mungkin bisa dikaitkan dengan satu studi kasus misalnya. Taruhlah fenomena Gajah Mada gitu. Kira-kira Pak Didin mengikuti nggak? Kalau menurut pandangan Pak Didin kira-kira dalam studi sejarah gitu ya, sebenarnya apa sih yang membuat ini menjadi satu perbincangan yang ramai gitu? Kenapa sebuah kasus itu sebuah wacana keilmuan itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dikubu-kubukan, harus diserang dan dimentahkan, dan mana yang harus dibela gitu. Barangkali Pak Didin punya pandangan tersendiri. Saya emang enggak sengaja ngikuti itu. Jadi saya enggak ngikuti karena saya sengaja. Saya sengaja. Saya tahu kok ini skema. Ya. Ini skema. Ini bagian kecil dari yang dulu pernah kita sebut sebagai psycho ops. Jadi ada upaya untuk menjatuhkan orang-orang, kelompok-kelompok yang selama ini dianggap sebagai kelompok suci, orang-orang suci, para penempuh-penempuh, orang-orang suluk itu, ya orang yang lagi mencoba untuk tirakat atau riyadhah di dunia yang jauh dari hiruk pikuk derap sejarah. Nah, tapi komunitas-komunitas semacam ini sulit untuk diganggu. Mau di stigma negatif bagaimana, mau dibunuh karakternya seperti apa, sulit. Nah, lalu kemudian harus ada yang memulai, seseorang atau entah kelompok apa yang harus masuk ke komunitas-komunitas suci itu, lalu membuat ya riset atau penelitian kecil-kecilan, lalu kemudian hasilnya dibukukan secara anti mainstream. Nah, kalau sudah begitu nanti bisa memperoleh reaksi yang diharapkan, dan betul reaksinya luar biasa, dihajar habis-habisan gitu. Nah, yang salah cilakanya bukan penulisnya, bukan orang yang melakukan riset atau peneliti, tapi yang dihancurkan karakternya adalah orang-orang yang penempuh-penempuh suluk itu, orang-orang suci tadi itu yang dihancurkan. Sehingga kalau alur komunikasi itu kan dari opinion leader, lalu kemudian influential group, lalu merembet ke follower nang konco-koncone. Akhirnya kalau sudah sampai rantai terjauh dari komunikasi, yang terjadi adalah pembunuhan karakter. Contohnya gini, Anda punya leluhur yang sudah cetok, dia agamanya animisme, lalu kemudian gara-gara makam ini dirawat oleh komunitas agama tertentu, lalu Anda teriak, "Oi, leluhurku kok sekarang diklaim oleh agama X." Anda teriak itu. Lah, lalu kemudian ditangkap oleh sekitarnya. Akhirnya yang disalahkan kan itu orang yang inginnya memuliakan makam itu menjadi salah gitu. Nah, sama dengan Gajah Mada tadi itu. Peristiwa ini tak ubahnya sebenarnya adalah sebuah skema untuk mengobok-obok atau menghancurkan komunitas-komunitas yang dulu sengaja, yang memang tidak pernah ingin punya permusuhan dengan siapapun. Kelompok-kelompok komunitas suci yang jauh dari hiruk pikuk derap sejarah, komunitas yang seharusnya adalah steril dari urusan-urusan duniawi, itu juga mau dihajar habis. Harap diingat, Remason dan seterusnya. Hari ini mendekati kemenangan mereka. Kapital udah mereka pegang. Media-media besar komunikasi mereka yang pegang. Moneter mereka yang pegang. Industri persenjataan mereka pegang. Sistem ekonomi mereka ciptakan. Sentralisme
kekuasaan yang tidak bisa dijamah oleh orang biasa, mereka yang pemegang kendalinya. Lah ini kok ada sebuah komunitas yang sulit untuk dijadikan mata rantai. Kalau rakyat biasa otomatis ikut Pak RT ikut Pak Lurah ikut Bupati dan seterusnya, Presiden ikut PBB dikendalikan. Lah ini ada komunitas kok enggak bisa nyantol. Gimana cara mengendalikan atau mengontrol komunitas yang enggak mau urusan dengan negara, yang enggak mau berurusan dengan hiruk pikuk, mau pemerintahnya siapa peduli amat, yang penting mereka dekat dengan Tuhan. Ini juga harus dikontrol orang-orang jenis ini. Nah, gimana caranya? Maka diciptakanlah yang aneh-aneh semacam itu. Karena itu sebenarnya saya tidak mau mengikuti kok. Ini cetol, ini gawean iblis. Buat apa saya ngurusi begitu? Lah kalau anak-anak muda kemudian pikirannya keracunan begituan lewat sosmed, ya terserah urusannya. Wong sing gerang-gerang orang-orang tua ya juga sudah banyak yang tidak seperti orang tua. Kalau zaman dulu yang disebut orang tua itu orang yang benar-benar orang tua segalanya, lindungi, wicaksono, waskito, sidik paningal. Nah, orang sekarang orang tua ini asal umurnya yang tua, tapi lakunya ya kayak orang modern, pikirannya ya positivistik, terus sembuh piye. Lalu Gusti Allah pangeran, saya bingung ini. Saya sebenarnya bingung loh berhadapan dengan realitas sosial hari ini. Mungkin sementara orang menganggap saya gagap, tidak punya keterampilan dalam menghadapi dunia realitas sosial hari ini. Oke lah, mereka terserah mau ngomong apa. Yang jelas saya mencoba mengambil jarak meskipun saya tercebur di dalamnya. Tetapi secara spirit, secara batin yang saya mengambil jarak. Jangan dikira kalau saya berkubang di kesesatan-kesesatan semacam itu lalu kemudian saya ikut sesat. Enggak, saya tetap ambil jarak. Dan banyak saya kira orang-orang yang tipenya seperti saya, orang-orang yang akhirnya di stigma sebagai orang yang nyeleneh, orang aneh, orang yang kok enggak sama ya dengan koleganya yang lain. Ini kok nyeleneh dewe gitu, penggaweane dewe. Terus ya saya pikir alhamdulillah lah masih ada orang-orang yang bisa dilokalisir, tidak terkontaminasi, tidak keracunan oleh pemahaman-pemahaman yang sementara ini dianggap sebagai kebenaran. Lah balik ke masalah suluk atau penempuhan itu, ukuran yang diciptakan oleh orang-orang positivistik, apa yang kita kenal dengan peraturan atau hukum atau peranata tata negara, itu kan ciptaan mereka. Lalu komunitas-komunitas suci ini ngapain ngurusi begitu? Biar aja jalan. Komunitas ini yang penting dekat dengan Tuhan, selamat hubungannya dengan sesama, selamat hubungan dengan alam raya, selamat hubungan dengan Tuhan, sudah titik. Justru dia yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan orang-orang sejenis inilah yang biasanya nanti menjadi benteng terakhir atau garda terdepan di dalam menghadapi remason itu. Saya pikir itu asik tinggi bayar saya tanpa sampai cekelan tak rebat. Aku ngomong apa Pak? Aku karo remason yo apa? Mangka none ana kancane ngeplok. Simaan aku ya. Coba ngene. Ngomong apa gitu. Sampai saya Pak. Aku malah kata omongan. Ya. Sebenarnya yang ingin dibidik oleh Pak Didin itu adalah sebuah upaya yang ingin menjangkau prinsip utama. Artinya sebuah obat yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Nah itu ya memang karakter seperti itu memang barangkali jangka langka gitu ya. Langka gitu. Gak usah panik sampai salah. Nah, artinya
kita tahu bahwa banyak sekali filsuf-filsuf besar gitu ya, itu yang terjebak dalam sebuah pencarian dalam prinsip pertama gitu. Prinsip pertama itu apa? Artinya sebuah tawaran pemikiran yang bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada, baik masalah idealisme maupun masalah materialisme, dan masalah yang nampak maupun yang tidak nampak. Ketiban sampel kalau ngomong palu kan enggak boleh. Nah, memang ini kecenderungan yang serius Pak. Biasa ya Pak. Biasa. Iya, barangkali di serius ya. Biasa ya. Karena nyanyi loh. Tertimpa. Iya, ditimpakan oleh orang-orang yang barangkali memang memiliki kerinduan tertentu terhadap pencarian sejati gitu. Jadi ingin mencoba mencari sebuah jalan keluar yang bisa menampung banyak orang, banyak umat, dan seluruh manusia, dan secara universal bisa diaplikasikan tanpa pandang bulu gitu. Menjadi obat dalam segala jenis penyakit. Nah, memang ada ya, nggak tahu. Rasa teman-teman Pak, kalau melotot YouTube lo paling gak ngurus. Kamu deng. Nek mudeng gak ngurus ya. Ya. Yang penting kalau duit kok ngomongin. Saya pikir ini ya, sebuah ikhtiar seperti ini tidak ada salahnya kalau dibicarakan. Karena apa? Karena memang listi. Listi kan jenengan Pak. Simbuli. Kalau dia bisa mengikuti sampai ke menit ini berarti hebat. Berarti dia memang pemelotot setia sawu berarti. Nah, dialektika yang kita upayakan sebenarnya hal yang ingin disajikan secara sederhana ya Pak, ya, keseharian. Tapi toh nyata-nyatanya pada akhirnya akan mencapai satu titik di mana orang, bahkan si pembicara pun tidak tahu apa yang dibicarakan. Nah, itu gejala yang selalu muncul. Kenapa seperti itu? Karena memang manusia itu tempatnya salah ya. Kadang-kadang kalau kita melihat satu struktur pemikiran seseorang yang demikian sangat sempurna sekalipun di televisi ya, seorang pembicara yang hebat dan handal, memiliki kemampuan retorika yang barangkali bisa meyakinkan banyak orang. Itu kalau kita telah dengan seksama, sebenarnya banyak sekali cacat logika dan cacat berpikir yang bisa ditemukan di sana sini. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan? Ya nggak usah ngomong gitu. Ya, maksudnya sih benar, memang nggak usah ngomong. Ya, yang benar adalah closing statement. Tapi tidak. Saya rasa kalau kita menghindari perasaan dan keinginan untuk terjebak dalam kesalahan, pasti kita juga menyadari bahwa yang kita katakan ini adalah sebuah proses yang barangkali akan menjadi batu pijakan bagi pemikir-pemikir lainnya gitu. Nah, kalau ini dianggap sebagai sebuah proses, sebuah dialektika, saya rasa ini tidak akan menjadi masalah. Pun misalnya sebuah tesis yang barangkali sangat konyol, hipotesis yang sangat konyol gitu, yang dilontarkan misalkan dalam kacamata, psikoops dan bumi datar dan lain sebagainya, itu kalau dianggap sebagai sebuah dialektika dan filsafat proses pun tidak akan menjadi masalah gitu. Karena golekno lawang lho Pak, iki filsafat tak buntu ya. Iya. Tak gawekno lawang anyar. Ya proses ini Pak. Karena kodratnya manusia itu memang memiliki pikiran gitu ya, memiliki mind gitu, yang kalau dalam keadaan hening sekalipun, tidur sekalipun, dia akan senantiasa beroperasi, bekerja. Kalau jantung, lambung, liver dan lain sebagainya memiliki waktu biologis tersendiri untuk istirahat, tapi tidak demikian halnya dengan salah satu organ tubuh yang disebut sebagai otak ini. Sepanjang hayat, otak ini selalu bekerja, selalu beroperasi ya. Maka dari itu saya rasa kalau orang memiliki kerendah hatian yang cukup luas ya, dada yang cukup luas, saya pikir akan mencapai atau memahami maksud dari sebuah dialektika. Berbeda halnya dengan orang-orang yang senantiasa memiliki semangat yang
begitu menggebu-gebu dalam menyuarakan sesuatu. Pokoknya duit. Nah, bukan duit, tapi sesungguhnya dia hanya ingin menampakkan identitasnya. Nah itu saya pikir. Dan ternyata bukan itu identitasnya. Bukan itu identitas. Narcissistic. Nah, jadi sebenarnya kembali kepada awal mula perbincangan yang disebut kita itu sebenarnya bukan diri kita. Ya. Karena kita ini adalah hanya sebuah kinerja gelombang elektromagnetik dari neuron-neuron dan saraf-saraf yang ada di dalam otak yang entah mendapatkan stimulasi dari mana, menggotong informasi dan nutrisi-nutrisi dan berbagai macam hal yang terjadi di luar sana, lalu kemudian diolah di dalam pikiran dan kemudian diproduksi dan didistribusikan lagi keluar gitu. Nah ini kalau dipahami dengan seksama sebenarnya kita akan mencapai pada satu titik ketuhanan. Kenalilah dirimu akan mengenal Tuhan. Ya. Dulu udah sih kayak lahian sih sampai ngomong Pak, cuma bosok kampus. Bosok kampus. Ya, ini sebuah dialektika ya. Jadi saya kira tidak akan ada salahnya. Ya, kayak gitu Pak. Nah kalau Asep mulai bingung, nah saiki sehari-hari. Ini sehari-hari. Sajane wis sekolah iki salah apa Nah, ayo jari pendidikan. Wis salah apa? Saline ya Sudono nang aku, rong aline Sudono. Bale apa-apa, Pak. Allah Akbar. Ruh kita isine. Aja ngelek-ngelekno institusi bisa. Lah ya apa, Pak? Oleh gak olehku, gak krana sing ngajar, ya gak krana sing diajar ya, Pak. Krana sabu. Weling-weling, Pak. Kayak ulang-weling. Jadi Roboros. enggak mau bahas sing apa ya, Pak? Sing kira sing diomongi Pak Lukman. Nyantai sendiri. Basa sehari-hari saya. Proses. Ayo lamongan. Sing kok omongne saiki iki sok koreksi besok. Nah, koreksi besok ya. Jadi buntu aku. Aku ya buntu. Ya, tapi wajar manusia itu memang setiap perjalanannya memang ada sebuah kebuntuan. Menarik ini. Manusia itu adalah puncak kebuntuan dari sebuah evolusi. Evolusi ini jalan buntunya ada di manusia loh, saya. Setelah itu tidak ada lagi evolusi. Kemarin kan baru hipotesis kita sama Pak Lukman ngomong evolusi kesadaran yang non jasati tanpa wadah. Tapi kan belum, itu baru hipotesis. Nah, sing mbok omongno ini menarik. Puncak evolusi yang jalan buntu ya wujudnya apa? Manusia itu. Lah memang Pak. sebuah sindrom kebuntuan. Ya, sebuah sindrom kebuntuan. Dan itu wajar itu loh, manusia menghadapi sebuah kebuntuan dalam kehidupannya karena manusia ini bukan Tuhan dan bukan malaikat ya. Iya toh Pak. Tapi nak film-film ngono ki ono ya Pak. Tetep diomongno Pak iki nyindir film, gak usah bawa-bawa nama Tuhan sampai malaikat. Jadi manusia itu hanya bisa meraba hari sekarang dan mengevaluasi hari sebelumnya. Jadi tidak bisa menebak-nebak hari selanjutnya itu seperti apa. Misteri. Ya itu ada sebuah misteri Pak ya. Kayak jodohmu lah saya. Lah iyalah Pak, aku sampean sing di papan kecamatan apa sing di? Ya itu misteri ya. Kan manusia hanya bisa meraba-raba dan hanya bisa berusaha. Memang teori evolusi itu tidak bergantung kepada tingkat lingkungan dan tidak bergantung kepada teori-teori ya. Kembali lagi masalah teori-teori ini bukan diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ya memang berarti teori evolusi ya sejatinya teori yang diciptakan oleh manusia sendiri. Kalau manusia itu semakin lama semakin berinteraksi dengan manusia yang lain akan menimbulkan teori yang baru, interaksi sosial yang baru dan sebuah capaian yang baru. Nah ini yang akan menggerakkan roda evolusi yang sejatinya akan menjadi evolusi ke depannya nanti seperti apa. Karena manusia ya, karena manusia awalnya adalah manusia yang bodoh. Tapi daerah cetok gitu kok karo merar. Hanya manusia yang bodoh. Dulu manusia dikatakan sebagai manusia monyet atau manusia
istilahnya prasejarah itu. Darwinisme. Ya, teori Darwin seperti itu. Yang asal mulanya hanya memiliki beberapa volume otaknya yang kemudian berevolusi secara fisiknya, dan di situ mulai memproses sebuah temuan-temuan yang baru yang dulunya cuma menemukan alat batu untuk dibuat pisau, dibuat untuk membunuh dan sebagainya. Sekarang sudah menciptakan alat yang modern. Yaitu tadi karena interaksi. Jadi manusia dulu berinteraksi dengan manusia yang lain, dan sekarang juga manusia yang modern berkomunikasi dengan manusia yang modern, menciptakan sebuah temuan yang baru gitu loh. Jadi evolusi itu tergantung dari manusianya. Apabila manusia itu ada sebuah keinginan atau ada sebuah tujuan yang ingin dicapai, maka evolusi itu akan cepat prosesnya dalam kehidupan nanti. Tapi kalau misalkan manusia ini lambat, manusia ini tidak punya tujuan dan hanya diam di tempat, ya mungkin evolusi ini akan lambat gitu. Mungkin tidak ada yang namanya perubahan sekolah full day school, tidak ada yang namanya perubahan kurikulum. Ya mungkin ada tujuan di sana gitu loh, ada keinginan dan ada kecapean. Karena manusia kalau sudah menemukan sebuah titik kecapean, di situ manusia kembali tadi ingin diakui gitu loh. Kalau ingin diakui, ya mau nggak mau harus membuat sebuah temuan yang baru gitu loh. Kalau tidak menemukan temuan yang baru, ya tidak akan pernah istilahnya naik jabatan, naik gaji, terus dapat istri banyak. Ya seperti itu. Aku Kak Melu. Akhirnya Melu. Ngalir aja. Ya kan, tapi realitanya seperti itu, Pak. Jadi menemukan temuan yang baru dengan cara terpaksa tanpa kajian yang lebih lanjut. Itu adalah kesalahan yang fatal gitu loh untuk evolusi yang sekarang. Kalau dalam proses penemuan ini dikaji secara merinci, yang notabene itu melihat sisi-sisi yang lain, itu tidak akan merugikan yang lain. Contohnya tadi hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan alam. Ya, contohnya hubungan kita dengan alam lah. Kalau kita menemukan sebuah teori penemuan alat canggih, kita tidak akan merugikan alam gitu loh. Nah, ini menarik sebenarnya kalau di class to class kan dengan statementnya Pak Didin di awal. Ini tanpa keinginan untuk menutup diskusi ya Pak. Sedikit ingin menggelitik. Sebenarnya yang disampaikan Asep ini mungkin ada sebuah percikan kebenaran ya tentang aspek penemuan inventory. Nah, Asep yang pro terhadap inventory dan Pak Didin yang menganggap bahwa terkadang banyak sekali inventory dan penemuan-penemuan yang justru memberikan mudarat yang lebih banyak. Nah, kalau kita bisa mengambil diktumnya, taruhlah ada sebuah mutiara di dalam sebuah pertemuan, taruhlah Averroes gitu ya. Dia kan melihat sesuatu itu tidak segalanya salah gitu ya, tidak memukul rata. Tapi ada mungkin di dalam sebuah racun itu ada barangkali ada obat yang singkat aja Pak. Memori ini penting. Ya, yang bisa digunakan. Nah, terkait dengan penemuan ini barangkali menjadi sebuah kunci daripada evolusi manusia itu sendiri. Konon katanya manusia ini berhenti berevolusi ya, berada di titik. Karena malas. Nah, karena malas kalau tidak ada tujuan. Akhirnya dia mengevolusikannya pada aspek-aspek yang ada di luar dirinya. Padahal di dalam dirinya sebenarnya manusia ini terus berevolusi dengan penemuan-penemuan. Dalam kata lain mungkin dalam bahasa biologinya bermutasi. Jadi memang kalau kita coba menelaah perkataan dari Asep, tentunya kita bisa melihat bahwa inovasi, ya, discovery, penemuan-penemuan dalam hidup itu ternyata tidak melulu bermasalah terhadap konteks yang lebih luas itu. Artinya memang ada satu sektor-sektor yang diuntungkan.
tapi itu keuntungannya barangkali keuntungan sektoral. Nah, mutasi kalau kita dalam dunia medis itu kan melulu sebagai sebuah patologi ya, menyebabkan kanker, tumor dan lain-lainnya, mutation gitu. Karena sel-sel tubuh manusia berevolusi lalu menjadi sel-sel yang merugikan. Nah, ini disebut sebagai tumor dan kanker itu tadi. Nah, tetapi kalau kita coba melihat sedikit ya, secara parsial, ada kenyataannya anomali yang begitu aneh gitu. Temukan bahwa orang yang bermutasi itu pada sedikit kasus, sebagian kecil kasus, justru kemampuan keinderaan dan kemanusiaannya lebih gitu dibandingkan yang lain gitu. Nah, itu hanya segelintir kasus kecil gitu, dari manfaat daripada mutasi itu tadi. Nah, terkait dengan mana yang tadinya dianggap sebagai racun, sebagai penyakit ya, itu kemudian berevolusi menjadi sebuah obat. Kita tahu bahwa vaksin ya, vaksin itu kan sebenarnya sejumlah kecil dari virus yang diinjeksikan kepada manusia supaya bisa menstimulasi antibodi manusia sehingga manusia memiliki kekebalan yang lebih sehingga tidak akan terinfeksi virus yang lebih besar. Nah, ini berarti kan penemuan dalam bidang medis dan penemuan dalam bidang-bidang keilmuan yang sejalan dengan itu. Artinya sesuatu yang kadang awalnya dianggap sebagai racun ini menjadi sebuah terapi gitu ya. Nah, tentang penemuan yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, kira-kira Pak Didin barangkali bisa menyambung. Sudut pandang saya itu selalu Pak. Kembali ke tasawuf. Di dunia ini tidak ada yang tidak manfaat, semua manfaat. Termasuk yang Anda sebut sebagai racun, yang disebut oleh dokter sebagai penyakit, itu semuanya membawa manfaat. Nah, terkait dengan evolusi ya, kita harus bedakan, ada evolusi itu yang alamiah, ada evolusi itu yang by design, jadi memang disengaja. Nah, kalau evolusi itu karena perilaku alam, itu selaras ya. Jadi planet bumi ini kan ada prosesnya, proses yang terjadi kinerja di dalamnya akhirnya mencapai kematangan, entah kapan nanti kemudian menua lalu kiamat. Nah, tapi prosesnya ini alamiah. Begitu kemudian ada satu makhluk yang ditaruh di bumi yang namanya manusia, nah ini sudah mulai seluruh proses yang tadinya alamiah oleh bumi itu sendiri sekarang memperoleh intervensi atau campur tangan dari manusia. Nah, manusia itu adalah salah satu makhluk yang selalu menawar hukum alam. Ya. Kalau hewan itu kan jelas itu, dia tidak pernah tawar menawar dengan alam. Manusia tidak seperti itu. Manusia karena punya gagasan, punya kreativitas, Anda menyebutnya sebagai penemuan-penemuan itu, maka ada perubahan yang tadinya perubahan itu oleh alam atau bersifat alamiah. Karena manusia yang menciptakan, perubahan ini tidak lagi menjadi perubahan alamiah, tetapi perubahan yang accelerate evolution. Jadi evolusi yang dipercepat. Orang yang dulu untuk pergi dari titik A ke titik B alamiah berjalan atau berlari lah, atau naik hewan. Lalu kemudian sejak ditemukan kettle uap oleh James Watt, maka terciptalah lokomotif. Nah, sehingga manusia mengalami evolusi. Manusia untuk pergi dari titik A ke titik B akhirnya lebih cepat dari biasanya. Nah, ada yang dibarter di sana. Cepatnya manusia nyampe dari titik A ke titik B
itu harus dibarter atau ditukar dengan sesuatu yang ada harganya. Jadi ongkos percepatan manusia bepergian itu dibarter dengan pencemaran lingkungan, sehingga kenyamanan gaya hidup Anda hari ini itu sejatinya adalah mentransfer. Jadi supaya Anda nyaman hidup, maka derita Anda transfer kepada orang lain. Misalnya Anda naik sedan ber-AC, perjalanan cepat, nyaman, ber-AC. Tapi kenyamanan Anda itu kan harus ditukar. Alat tukar, siapakah yang menanggung pertukaran ini? Adalah mereka, orang-orang yang tidak punya kendaraan, yang tidak punya tempat, sehingga mereka berada di tepi-tepi jalan. Mereka lah yang menghirup asap cerobong knalpot Anda, dan mereka lah yang menanggung polutan karena Anda harus menikmati AC. Nah, mereka akhirnya secara kesehatan terugikan, sehingga umurnya mungkin saja berkurang sekian detik. Artinya supaya Anda nyaman hidup, Anda harus mengorbankan orang lain, umurnya berkurang sekian detik. Dan ini terakumulasi di seluruh planet bumi. Kenyamanan negeri barat, kenyamanan negara maju, atau kenyamanan manusia kelas sosial yang di tingkat elit, itu dibarter dengan penderitaan yang berlebihan oleh manusia kebanyakan yang levelnya ada di stratum paling bawah di dalam stratum sosial. Inikah yang Anda sebut sebagai evolusi, inventory, atau apapun Anda mengistilahkan itu? Saya rasa kok sejak manusia itu kakean pola, rusak kok bumi. Nah, kalau rusak bumi ini yang menanggung siapa? Ya semuanya. Terlebih mereka yang tidak pernah memperoleh kenyamanan itu. Jadi di dalam piramida manusia, strata sosial itu, manusia kebanyakan itu rela dirinya menderita menjadi martir agar manusia di kelas menengah sampai kelas elit itu menikmati hidup berkat temuan-temuan yang diciptakan oleh manusia. Nah, kalau sudah jelas ada dikotomi begini, mana perubahan alamiah dan mana perubahan rekayasa melalui sains teknologi manusia, ini cetok. Yang satunya selaras, harmoni, bahkan menyempurnakan bumi, planet bumi, mencapai kematangan. Yang satunya merusak karena tidak taat dengan hukum-hukum yang berlaku di bumi. Yang harusnya ini lambat oleh manusia dipercepat. Yang harusnya ini adalah lembah oleh manusia dijadikan bukit. Yang seharusnya ini gunung oleh manusia dijadikan kawah. Ini kerusakan-kerusakan yang diciptakan oleh manusia, meskipun niat awalnya barangkali adalah demi kesejahteraan manusia. Apanya yang sejahtera? Sebagian besar manusia harus menanggung, umurnya berkurang kok. Nah, menurut dunia tasawuf, apa yang telah dicapai oleh manusia lewat revolusi ipteknya ini, sejatinya justru adalah kemunduran, sejatinya justru adalah kerusakan. Manusia sedang menggali liang kuburnya sendiri. Nah, lalu yang baik bagaimana? Yang baik itu evolusi kalau itu alamiah. Meskipun Asep tadi mengatakan manusia pernah mengalami evolusi rongga otak. Baik. Kalau hari ini manusia hanya memanfaatkan otak, kinerja otaknya itu hanya diambilkan dari berapa persen, 10 atau 20%, maka sisanya yang sebagian besar itu tidak menghasilkan fungsi atau tidak berkinerja, yaitu yang di enforcement seharusnya. Sehingga akhirnya manusia mengalami evolusi, bukan evolusi dalam rangka merusak alam, tetapi justru evolusi yang mengarah pada kesempurnaan manusia. Lah manusia kalau udah sempurna itu nanti akan ketemu cara-cara yang selaras dengan hukum alam. Tidak selamanya teknologi itu harus selalu berlawanan dengan hukum alam. Harusnya bisa dicapai teknologi atau sains yang selaras dengan hukum alam sehingga tidak sampai merusak alam. Saya pikir itu
Siapa yang closing statement? Pak Lukman. Di closing. Ya. Oke. Ya, pendapat yang Kesimpulan. masih terdapat proses dan dialektika yang sebenarnya masih bisa digali lagi ya. Antara mana yang natural dan mana yang nurtural. Mana yang bersifat alamiah dan mana yang bersifat buatan yang diajarkan dan direkayasa tadi. Nah, ini sebenarnya diskusi yang sangat panjang tapi mungkin Tapi kan nggak harus bayar. ya nggak ada yang bayar. Maka dari itu Kita closing. Oke. Terima kasih atas obrolan-obrolan yang barangkali sudah sangat melambung-lambung dan pada akhirnya juga harus dijebleskan lagi ke bawah karena pada dasarnya kita tetap adalah manusia yang terbatas, lemah. Oke. Oleh karena itu Sambil diminum-minum dulu. sambil dinikmati kita closing dulu ya. Oke. Terima kasih. Saya tutup. Allahu'alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Cincin.